kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait dengan natrium diklofenak gel. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang manajemen bahan baku dan juga rantai pasok. Nah, yang pertama di sini ada spesifikasi bahan pembawa dan juga bahan pengental atau basis, yang dimana dalam persediaan gel natrium diklofenak ini, purified water atau aquades digunakan sebagai bahan pembawa karena berfungsi sebagai medium dispersi dalam pembentukan basis gel. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian dalam jurnal Maulina 2021 yang menyatakan bahwa karbomer 940 dispersikan dalam aquades sehingga mengembang dan membentuk basis gel. Kemudian ditambahkan bahan lain termaksud natrium diklofenak. Next. Nah, jadi aquades yang digunakan terlebih dahulu itu dia untuk menghidrasi dan mengembangkan karbomer sebagai bahan pengental sehingga terbentuk struktur gel yang stabil. Dengan demikian, purified water berperan sebagai fase kontinu dalam sistem gel. Nah, oleh karena itu, spesifikasi bahan pembawa harus memenuhi persyaratan kemurnian, bebas kontaminasi, serta mampu mendukung pembentukan gel, sedangkan bahan pengental seperti karbomer ini harus mampu memberikan viskositas, stabilitas, dan juga homogenitas yang baik. Next. Selanjutnya kita masuk pada penanganan khusus bahan aktif, yang dimana natrium diklofenak ini sebagai bahan aktif yang memerlukan penanganan khusus dalam formulasi gel, terutama terkait proses penambahan dan juga kelarutannya dalam sistem. Berdasarkan jurnal Maulina ini juga disebut bahwa setelah basis gel terbentuk dalam aquades, dia juga mengatakan bahwa kemudian ditambahkan bahan lain termaksud natrium diklofenak. Hal ini menunjukkan bahwa zat aktif tidak langsung dicampur di awal, tetapi dimasukkan setelah sistem basis stabil. Next. Next. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga homogenitas dan juga stabilitas sediaan. Dijelaskan juga bahwa gel dibuat dengan menggunakan air sebagai medium utama dalam pembentukan basis sebelum penambahan zat aktif natrium diklofenak. Nah, bagian metodenya itu juga menegaskan bahwa proses formulasi harus dilakukan secara bertahap. Next. Nah, secara logis, hal ini juga berkaitan dengan sifat natrium diklofenak yang memiliki keterbatasan kelarutan dalam air, sehingga sering memerlukan bantuan kosolven agar dapat terdispersi dengan baik dalam basis gel. Dengan demikian, penanganan khusus bahan aktif meliputi penambahan setelah basis terbentuk, pengadukan yang homogen, serta penyesuaian sistem agar zat aktif tersebut dapat terdistribusi merata dalam sediaan. Next. Selanjutnya, sistem fasilitas dan peralatan. Yang pertama, sistem tata air. Dalam produksi gel natrium diklofenak, penggunaan air berkualitas tinggi seperti purified water merupakan persyaratan penting untuk menjamin mutu dan keamanan sediaan topikal. Purified water harus memenuhi spesifikasi farmakopet terkait batas cemaran mikroba, konduktivitas, dan kandungan zat terlarut untuk mencegah degradasi zat aktif dan juga kontaminasi produk. Nah, ada pula tujuan dari purified water gel. Yang pertama, menjaga stabilitas fisik dan kimia sediaan. Yang kedua, mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Yang tiga, menjamin konsistensi kualitas antar batch. Selanjutnya, Selanjutnya ada desain alat. Yang pertama, double jacket mixer. Double jacket mixer digunakan dalam proses pembuatan basis gel untuk memungkinkan pengendalian suhu secara optimal selama proses hidrasi gelling agent. Kemudian sistem jacket juga memungkinkan aliran media pemanas atau pendingin sehingga suhu dapat dijaga stabil selama proses produksi. Tujuan dari alat ini yaitu mempercepat hidrasi dan swilling gelling agent seperti karbopol. Yang kedua, mencegah degradasi thermal bahan aktif. Yang ketiga, menghasilkan basis gel yang homogen. Selanjutnya, yang kedua, ada colloid mill. Colloid mill digunakan untuk menghasilkan
ukuran partikel yang lebih kecil dan didistribusi yang seragam dalam sistem gel atau semi solid. Nah, alat ini juga bekerja dengan prinsip gesekan dengan gaya geser tinggi sehingga mampu meningkatkan homogenitas sediaan. Kemudian pada gel natrium diklofenak, penggunaan koloid mil bertujuan untuk yang pertama mencegah terbentuknya aglomerasi partikel, yang kedua meningkatkan stabilitas fisik gel, yang ketiga memastikan distribusi zat aktif yang merata. Selanjutnya, yang ketiga ada alur produksi. Produksi gel natrium diklofenak umumnya menggunakan sistem tertutup untuk menjaga kualitas dan stabilitas produk. Nah, sistem tertutup berfungsi untuk mencegah kontaminasi mikroba dari lingkungan, menghindari masuknya partikel asing, dan juga mengurangi risiko oksidasi bahan tambahan tertentu. Nah, selain itu juga sistem tertutup juga mendukung penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP dalam industri farmasi dengan meminimalkan intervensi operator secara langsung. Nah, penggunaan sistem ini sangat penting, terutama pada sediaan semi-solid berbasis air yang rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, yang keempat ada integrasi sistem dalam produksi gel natrium diklofenak. Integrasi antara sistem tata air, desain alat, dan alur produksi yang tepat akan menghasilkan sediaan gel yang memenuhi standar mutu. Penggunaan purified weather, alat homogenisasi seperti colloid mill, serta sistem produksi tertutup secara sinergis berperan dalam menjaga stabilitas, homogenitas, dan keamanan sediaan gel natrium diklofenak. Selanjutnya, Selanjutnya untuk proses produksi spesifik gel natrium diklofenak dengan menggunakan metode dispersi. Yang pertama, karakteristik bahan aktif di mana natrium diklofenak merupakan obat golongan non-steroida anti-inflammatory drugs, di mana yang sering diformulasikan dalam bentuk gel topikal untuk mengurangi efek samping gastrointestinal dari penggunaan oral. Zat ini memiliki kelarutan yang terbatas dalam air sehingga memerlukan pendekatan formulasi khusus seperti penggunaan kosolven atau sistem dispersi dalam basis gel. Yang kedua, prinsip metode dispersi pada gel, di mana metode dispersi adalah teknik pembuatan gel dengan cara mendispersikan bahan pembentuk gel dalam fase cair, kemudian diikuti dengan penambahan zat aktif hingga terbentuk sistem semi-solid yang homogen. Pada sediaan gel natrium diklofenak, sistem yang terbentuk berupa dispersi koloid, di mana zat aktif terdistribusi merata dalam matriks gel. Next. Yang ketiga, tahapan proses produksi. Yang pertama, penyiapan fase gel atau basis, di mana gelling agent seperti karbopol, HPMC, atau viskolam didispersikan ke dalam air secara perlahan sambil diaduk untuk mencegah terbentuknya gumpalan. Selanjutnya dilakukan proses hidrasi dan pengembangan hingga terbentuk basis gel yang stabil. Jenis dan konsentrasi gelling agent sangat mempengaruhi viskositas, daya sebar, dan stabilitas sediaan gel. Oke. Selanjutnya, pelarutan atau dispersi zat aktif, di mana natrium diklofenak dilarutkan dalam air atau kosolven seperti propilen glikol dan etanol untuk meningkatkan kelarutan untuk meningkatkan kelarutan. Kemudian penggunaan kosolven atau surfaktan bertujuan untuk meningkatkan distribusi zat aktif dalam sistem gel. Next. Selanjutnya pencampuran, di mana larutan atau dispersi natrium diklofenak dimasukkan ke dalam basis gel secara bertahap sambil diaduk. Proses ini dilakukan menggunakan alat seperti homogenizer untuk menghasilkan sistem yang homogen. Next. Selanjutnya, penyesuaian pH, di mana pH sediaan disesuaikan mendekati pH kulit, yaitu sekitar 5-7, untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan. Penyesuaian pH juga berpengaruh terhadap viskositas gel dan stabilitas zat aktif, terutama pada penggunaan karbopol. Next. Oke. Selanjutnya, penambahan
bahan tambahan, di mana bahan tambahan seperti pengawet, humektan, dan enhancer penetrasi ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas sediaan. Humektan seperti gliserin atau propilen glikol juga berfungsi meningkatkan hidrasi kulit. Next. Selanjutnya homogenisasi akhir, di mana dilakukan pengadukan akhir untuk memastikan tidak terdapat aglomerasi dan zat aktif terdistribusi merata dalam gel. Hasil akhir berupa sediaan gel yang homogen, stabil, dan memenuhi parameter mutu fisik. Next. Selanjutnya pengemasan, di mana sediaan gel dikemas dengan wadah seperti tube atau pot dalam kondisi higienis untuk mencegah kontaminasi mikroba. Next. Kemudian yang keempat, parameter kritis dalam proses, di mana parameter penting dalam produksi meliputi kecepatan pengadukan, jenis dan konsentrasi gelling agent, pH sistem, serta penggunaan kosolven. Parameter-parameter tersebut sangat mempengaruhi stabilitas fisik dan pelepasan zat aktif dari sediaan gel. Next. Yang kelima, evaluasi mutu sediaan, di mana evaluasi mutu meliputi uji organoleptik, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, serta uji difusi. Sediaan gel yang baik harus memenuhi seluruh parameter tersebut untuk menjamin efektivitas dan stabilitasnya. Next. Kemudian evaluasi mutu atau KISI dari sediaan natrium diklofenak gel. Yang pertama uji viskositas. Jadi uji ini untuk mengukur tingkat kekentalan gel menggunakan viskometer untuk memastikan spreadability dan adesi yang baik pada kulit. Nah, hal ini untuk menjamin aplikasi mudah tanpa terlalu encer atau mudah mengalir berlebih atau terlalu kental atau sulit dioleskan pada kulit. Nah, hal ini juga mempengaruhi laju pelepasan obat dan stabilitas selama penyimpanan. Jadi, prosedur yang dapat dilakukan adalah kita masukkan 50 ml gel ke dalam beker. Kemudian atur suhu 20, sekitar 25 derajat Celcius atau 32 derajat Celcius. Kemudian kita pasang spindle, kemudian turunkan hingga tercelup. Nah, jalankan pada 10, 20, dan 50 RPM selama kurang lebih 30 sampai 60 detik sampai stabil. Kemudian kita catat viskositasnya itu dan diulangi selama 3 kali. Kemudian uji ukuran partikel atau globul. Nah, uji ini untuk mengevaluasi distribusi ukuran partikel atau globul lemak jika emulsi dalam gel menggunakan alat seperti particle size analyzer untuk memastikan homogenitas dan kestabilan sediaan. Nah, prosedurnya itu diambil 0,1 gram gel, ratakan tipis di slide plus cover glass, kemudian amati 100 sampai 200 partikel acak. Nah, ukur diameter, hitung rata-rata dan PDI-nya. Diulangi kurang lebih pada 3 area. Kemudian uji kebocoran tub. Uji ini bertujuan untuk memeriksa integritas kemasan tub dengan mengamati daya kebocoran pada 10 tub sampel setelah penyimpanan terbalik atau tekanan. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kehilangan isi, kemudian kontaminasi mikroba atau degradasi akibat paparan udara atau lembab. Nah, sediaan lolos jika tidak ada satu tub pun yang bocor sesuai standar KISI farmasi topikal. Nah, caranya adalah kita bersihkan tub, kemudian kita letakkan horizontal atau terbalik. Nah, simpan selama 24 sampai 72 jam di suhu ruang atau bisa menggunakan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian kita periksa visual kebocorannya. Nah, di sini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, kriteria kebocorannya itu 0% atau tidak boleh ada yang bocor. Kemudian uji volume terpindahkan. Nah, uji ini mengukur volume atau berat isi tub yang dapat dikeluarkan secara akurat dibandingkan label. Misalnya rata-rata lebih dari 90
persen dari volume nominal. Nah, tujuannya adalah untuk menjamin dosis konsisten per aplikasi, menghindari underdosing atau overdosing pada pengguna. Nah, cara cara pengukurannya adalah yang pertama kita timbang tub dalam kondisi penuh, kemudian yang kedua kita peras seluruh gel ke beker, kemudian kita timbang tub kosong, kemudian hitung berat terpindahkan dan persen ver- persen serta label, kemudian ulangi untuk semua tub. Kriterianya adalah kurang lebih 5-10% label, minimal 90-95% yang terpindahkan. Kemudian ada uji efektivitas pengawet. Nah, pengujian ini untuk mengukur kemampuan sistem pengawet. Misalnya kita menggunakan paraben atau fenositanol itu untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Nah, menggunakan metode inkubasi dengan suhu 30-35 derajat Celcius selama 24-48 jam. Tujuannya adalah memastikan keamanan mikrobiologis dari sediaan topikal tersebut, terutama untuk kulit yang rentan infeksi. Efektivitas pengawet mendukung stabilitas shelf life dan mencegah kontaminasi selama penggunaan. Prosedurnya sama seperti yang tertera di slide kami. Selanjutnya, pengolahan limbah. Diclofenac gel adalah sediaan topikal semi padat yang mengandung natrium diclofenac sebagai zat aktif NSAID dan basis gel seperti karbopol, alkohol, dan juga propelen glikol. Masalahnya dalam lingkungan, dia persisten di air, toksis bagi organisme akuatik atau seperti ikan dan plankton, kemudian termasuk emerging polutan. Kemudian untuk tahapan pengolahannya, eh, prinsip pengolahan dia tidak cukup hanya dibuang, harus dilakukan degradasi dan pemisahan fisik. Yang pertama itu tahapan pertama pemisahan fase atau pre-treatment, tujuannya untuk memisahkan fase padat dan cair dan juga untuk mengurangi viskositas. Yang pertama itu tahapan yang pertama encerkan dengan air, kemudian yang kedua pengadukan untuk memecah matriks gel, yang ketiga koagulasi atau PAC atau alum. Kemudian yang kedua pengolahan kimia atau degradasi yang dimana dilakukan oksidasi lanjut dengan metode ozon atau O3, kemudian UV ditambah dengan H2O2, kemudian Fenton dengan mekanismenya membentuk radikal OH+, serta menghancurkan struktur diklofenak. Kemudian oksidasi klorin itu sebagai tahapan alternatif dengan menggunakan NaOCl atau kaporit. Eh, Tahapan ini lebih sederhana tetapi bisa membentuk produk samping yang berbahaya. Kemudian yang ketiga pengolahan biologis seperti aerasi atau mikroba aerob. Yang kedua menurunkan COD atau BOD. Kemudian yang ketiga diklofenak yang relatif sulit terurai tetapi tetap perlu dilakukan AOP terlebih dahulu. Kemudian yang keempat dilakukan tahapan filtrasi dan adsorpsi seperti karbon aktif untuk menyerap residu dan sand filter untuk polishing akhir. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.